Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rania Arya Putri, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2023, Angkatan 48, Kelompok 2. Mari kita mulai dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Definisi wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Selanjutnya, konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Ada 4. Yang pertama, Pancasila, yaitu landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Lambang NKRI Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober yang diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 tentang lambang negara. Keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI. Tujuan NKRI tertanam dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4, meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara. Definisi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Bela negara memiliki komponen nilai-nilai dasar, meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, dan semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dari nilai-nilai dasar bela negara yang disebutkan tadi, ada implementasi yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Hal ini bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap bela negara yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional. Materi berikutnya mengenai analisis isu kontemporer. Ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai tugas masing-masing, yakni yang pertama, individu, keluarga atau family, kedua, masyarakat pada level lokal dan regional, community atau culture, ketiga, nasional atau society,
Keempat, dunia atau global. Isu-isu strategis kontemporer. Isu kontemporer adalah persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi permasalahan yang masih hangat dibicarakan. Isu ini meliputi korupsi, narkoba, proxy war, kejahatan, mass communication, terorisme dan radikalisme, serta money laundering. Teknik analisis isu. Isu kritikal merupakan topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Isu kritikal terbagi ke dalam 3 kelompok. Isu saat ini atau current issue, isu berkembang atau emerging issue, dan isu potensial. Teknik analisis isu strategis. Ada 2. Yang pertama, teknik tapisan isu, menggunakan penetapan kriteria kualitas isu, menetapkan rentang penilaian dari 1 sampai 5 pada kriteria aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan. Yang kedua, teknik analisis isu. Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam menggunakan sistem berpikir mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, dan analisis kesenjangan. Selanjutnya, kesiapsiagaan bela negara. Kemampuan awal bela negara. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesemaptaan atau kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan secara non-fisik, yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara seperti peraturan baris berbaris atau PBB, keprotokolan, kewaspadaan diri, membangun tim yang efektif, cara kamalam, serta api semangat bela negara. Itu tadi merupakan pemaparan dari rangkuman materi agenda 1. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Rania Arya Putri, izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.